Halo penonton setia Menekes, makasih ya udah pencet video ini. Tapi sebelumnya, maaf banget, di video ini banyak suara angin. Soalnya anginnya jahat, gak bisa diajak kompromi. Tapi untuk kedepannya, bakal kita usahain lebih baik lagi ya. Makasih atas pengertiannya, selamat menonton. Hi, welcome to second chapter of Menekes. Oke, di tema kali ini Menekes sudah kedatangan tamu yang spesial banget nih. Di sini aku udah bareng dua dosen keren banget nih dari manajemen Unpar, ada Pak Wisnu dan Pak Dharma. Selamat datang, Pak. Ya, selamat datang. Oke, pada kesempatan kali ini bakal ada 3 sesi, yaitu ada tanya jawab, ada mini games Never Have I Ever, dan yang terakhir ada tanya internet. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke sesi yang pertama, yaitu sesi yang tanya jawab. Oke, yang pertama boleh buat Pak Wisnu dulu, boleh Siap. memperkenalkan diri dan sudah berapa lama mengajar di Unpar, serta mata kuliah apa saja sih yang diajar di manajemen Waduh. Unpar. Oke. Selamat pagi teman-teman. Saya Wisnu Ardono. Saya dosen yang baru 38 tahun mengajar di Unpar. Mata kuliah yang saya ajarkan, waduh, dari mulai lingkungan dunia usaha, manajemen transportasi, kemudian ekonomi manajerial, kemudian ada strategi pemasaran, kemudian ada business forecasting, kemudian ada banyak saya lupa, tapi paling tidak saya fokus pada manajemen pemasaran. Jadi bidang konsentrasi saya adalah manajemen pemasaran. Sedangkan metode penelitian itu menjadi tugas berikutnya, karena saya menjadi orang yang sangat eager ya, punya keinginan besar agar para mahasiswa menyelesaikan studi dengan cepat. Jadi jumlah mata kuliah yang saya pernah ajarkan belasan kali, saya sendiri nggak hafal. Lama waktu ya, lebih dari setengah hidup saya udah saya baktikan buat Parahiana. Begitu kira-kira Mas. Oke, keren banget. Dari Pak Wisnu boleh dilanjut oleh Pak Dharma. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Dharma Putra Sunjaya. Ngajar. Sebenarnya saya udah ngajarin teman saya. Waktu saya kuliah juga. Ya, waktu saya kuliah diminta untuk menggantikan salah seorang dosen. Saya coba-coba membantu. Setelah itu saya masuk S2, di sana juga saya ngajar juga. Kembali lagi untuk berbakti ke sini, saya mengajar manajemen keuangan. Saya cinta manajemen keuangan ya. Ya kita hidup namanya juga ujung-ujungnya duit ya. Gitu loh ya. Jadi saya pikir ya udahlah, saya ngajar ini dan sekarang kebetulan saya diberi kesempatan untuk mengajar praktek bisnis sama kewirausahaan. Mengajar sih, jadi kalau misalnya saya angkatan 99 ya dari situ terus berlanjut. Bener-benernya saya mulai di sini 2007 lah kira-kira. Dari 2007. Ya hitung aja sendiri deh. Gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di masa pandemi yang sudah berjalan ini kurang lebih 2 tahun, pastinya berdampak juga pada pendidikan yang tadinya offline school menjadi online. Bagaimana pendapat Bapak mengenai perkuliahan hybrid? Boleh dari Pak Dharma dulu. Hybrid itu bagus. Bagus, hybrid itu sesuatu yang gini loh. Kita ada pandemi, kita ada bencana, tapi juga melahirkan suatu kemajuan teknologinya yang cepat sekali, yang kita terpaksa harus semua belajar lagi dan lain sebagainya. Hybrid learning itu memfasilitasi antara orang yang bisa datang secara offline dan juga yang tidak bisa datang secara offline. Hybrid learning sebetulnya menjadi daya tarik sekolah. Kenapa? Kita jadi bisa menjangkau semua mahasiswa, semua murid yang mau belajar di sini, mau dari Sabang sampai Merauke, mau dari kutub utara sampai kutub selatan, semua kita bisa jangkau. Jadi ya saya bilang hybrid class bagus. Oke. Ya. Terima kasih dari Pak Dharma. Boleh oleh Pak Wisnu. Baik, Marcel, hybrid itu sama juga dengan yang Pak Dharma sampaikan, adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi begini ya, pandemi di satu sisi memang dianggap bencana, tapi di sisi lain sebetulnya karunia. Salah satu bentuk karunianya adalah kita para dosen tua, kami para dosen tua, itu dipaksa untuk belajar tentang teknologi berkomunikasi dari jarak jauh. Jadi saya pun belajar lagi tentang itu.
Dan kemudian jangkauan tadi ya bisa menjadi lebih luas. Kalau selama ini ngajar hanya sebatas yang ada di kelas, ini bahkan worldwide gitu kan, Iya. bisa lebih luas. Oke, itu dari sisi positifnya. Negatifnya adalah ketika menghadapi orang-orang yang kuliah dengan terpaksa. Ya, itu terlihat dari walaupun mereka on cam, maka yang terjadi mereka tidak disinikini, istilah bahasa Indonesianya. Sinikin itu artinya dia tidak berada di tempat secara fisik, oke, tapi hatinya, ciptanya, rasanya dia harus berada di situ gitu. Nah, kalau gagal fokus maka jadinya nggak dapet tuh perkuliahan tadi gitu ya. Apalagi ketika perkuliahan tidak hanya satu arah, tapi dua arah. Nah, ini syarat untuk perkuliahan yang hybrid adalah yang tidak bisa hadir secara offline, mereka harus mengeksiskan diri istilahnya ya dengan aktivitas gitu. Kalau yang di depan dosen kan enak, bisa ditanya, bisa ngobrol, bisa bertanya langsung. Tapi yang di rumah gitu. Saya ada sedikit pengalaman, Marcel. Ini juga buat teman-teman yang mendengarkan ya. Suatu saat saya membiarkan dalam satu semester itu mahasiswa mematikan kamera. Dan apa yang terjadi? Ujian dodol semua. Habis benar. Untuk mata kuliah saya ingat metode penelitian bisnis. Habis tuh. Akibatnya semester berikutnya numpuk tuh kelas. Jadi banyak karena nggak lulus pada semester sebelumnya kan. Nah, ini yang terjadi. Jadi hybrid oke, keren, tapi bagi peserta didik maupun pengajar dibutuhkan konsentrasi, fokus, dan kesadaran penuh. Itu menurut saya. Thank you. Terima kasih Pak Wisnu. Untuk kita lanjut ke pertanyaan ketiga, dari Bapak sendiri itu lebih menyukai online school atau hybrid, dan alasannya apa? Perbedaan apa sih yang paling terasa ketika mengajar online dan hybrid tuh? Boleh dari Pak Wisnu dulu. Oke, thank you Mas ya. Sangat-sangat tergantung ya, sangat-sangat tergantung. Untuk mata kuliah yang berkaitan dengan praktikum yang membutuhkan kehadiran fisik, hybrid nggak bisa dilakukan. Ya, kebetulan di jurusan manajemen nggak ada. Ya, saya nggak tahu kalau di keuangan mungkin ketika katakanlah misalnya membuat laporan keuangan, bisakah diajarkan secara online. Tapi kalau di teknik sipil misalnya, ya, saya dikeluhi oleh teman-teman dari teknik sipil, mereka tidak bisa lakukan hybrid ketika tentang beton, tentang teknik fondasi. Itu harus dilakukan physically gitu kan, itu nggak bisa dilakukan hybrid. Jadi kalau Anda bertanya pada saya, tergantung apa mata kuliah yang diajarkan apa. Yang kedua, kedewasaan peserta didik tadi gitu ya. Positifnya saya yang juga punya background gara-gara papahnya beliau ini, Wis, kamu jangan cuma ngajar, jadilah konsultan. Saya jadi konsultan, saya beredar, saya ider alam ke seluruh Indonesia. Jadi saya sering ditugaskan untuk kemana-mana. Thanks to hybrid, bahkan thanks to online system, saya bisa duduk di rumah dan mengajar untuk BJ Bank Jabar Banten, Bank Papua. Jadi saya bisa seolah-olah ada di Jayapura, padahal saya tetap di rumah. Saya mengajar audiens saya di Jayapura. Itu thanks to online system ya, pembelajaran jarak jauh istilahnya. Keren sih memang, tapi sekali lagi ada mata kuliah yang tidak selalu bisa. Itu yang pertama, yang membutuhkan tahap teknik. Yang kedua, tadi kalau mereka memang punya kesadaran untuk ikut dalam artian ingin mendapatkan ilmu, sangat-sangat baik, fine, very very good. Itu saya. Oke. Terima kasih banyak buat Pak Wisnu, sangat insightful sekali jawabannya. Boleh, benar Pak? Pertanyaannya suka online apa suka hybrid gitu? Iya, dan alasannya apa? Boleh saya ajak teman-teman di sini nggak? Ya, biar lebih rame ya gitu ya. Lu semua pada suka online apa suka hybrid? Gua nanya jujur sama lu. Gitu ya. Hah? Masa hybrid? Iya, hybrid lu nya online kan? Iya kan? Lu nya yang online semua ya, nggak ada offline ya? Iya. Kalau mau bicara ngomong jujur, online bagus. Online tuh bagus. Saya juga happy dengan online, dimana kita bisa benar-benar menghemat waktu kita untuk habis ngajar, udah gitu langsung next kita mesti ngapain lagi. Terus santai bro. Ya, saya jujur, saya apa adanya. Saya bisa tanya ke murid-murid saya, lu
lagi masa online, nikmati deh ya. Lu mau pakai kaos, lu mau pakai celana pendek, segala macam. Masalah fokus adalah, kalau bagi saya, adalah masalah sayanya. Gimana saya membuat diri saya menjadi pusat perhatian mereka, mereka tidak mengalihkan perhatiannya ke, mama masak, bentar ya, sana dulu lapar gitu. Iya, saya bilang, saya tuh orangnya nggak neko-neko deh. Saya kasih lihat, saya pakai celana pendek, saya ngajar pakai celana pendek, ya emang di rumah ya, lu mau ngapain repot-repot gitu loh ya, gitu. Baju ya itu lagi gitu loh. Kalau mau hybrid, jangan kepaksa deh, gitu loh. Kadang-kadang ada offline yang misalnya hybrid datang kepaksa, karena apa? Bosen di rumah gitu loh ya. Cuman bosen di rumah, bukan ketemu dosen ya kagak. Ya, jadi saya bilang sih ya, kalau masalah berkualitas nggak berkualitas, perhatian nggak perhatiannya, saya sih lebih condong ke kitanya lagi gitu loh. Ya, kamu bisa nonton kan, kalau bisa nonton dan fokus sama nonton karena menarik. Ya kalau nggak menarik ya udah matiin aja gitu loh, gitu kan. Saya bilang makanya lo kalau online lo nggak mau itu, lo keluar aja deh, absen aja deh gitu ya. Ya gitulah bagi saya gitu loh. Oke, terima kasih Pak. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat dari sudut pandang Bapak berdua sendiri nih. Apa yang menjadi keistimewaan saat proses belajar secara hybrid? Apa keistimewaan dari hybrid? Boleh dari Bandar Bandung. Istimewanya tentunya saya bisa berinteraksi sama anak secara offline tanpa melupakan yang ada di rumah gitu. Tapi tetaplah yang namanya hybrid, saya pun mengurus, ikut nimbrung di salah satu sekolah anak saya di Bandung dalam setup segala macam dan lain sebagainya, sistem untuk hybrid. Tentunya guru itu pasti akan fokus sama yang di offline di sinilah gitu loh ya. Tentunya fokus yang di offline. Online-nya udah gitu matiin kamera semuanya lagi kan gitu loh. Jadi saya bilang sih ya, mesti kita seimbang lah antara di offline sama di online. Nggak mudah gitu. Tapi saya senangnya bisa ketemu anak-anak ya, ketemu kalian lagi gitu, seperti itu aja. Gitu Marcel. Terima kasih Pak Darma. Boleh dari Pak Wisnu. Oke. Hybrid ya, topiknya hybrid. Ya, kelemahannya dulu ya. Kelemahan hybrid adalah mahasiswa yang tidak ada di tempat, dia yang online, itu sering menjadi tidak terperhatikan. Karena dosen fokusnya pada ada yang di depan dia, tadi Pak Darma bilang kan. Nah, maka tadi yang di rumah harus juga caper. Caranya gimana? Kalau ada pertanyaan yang terbuka, siapapun bebas jawab, nyeletuklah, jawablah gitu. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, positifnya tadi, satu, waktu. Perjalanan saya dari rumah, saya tinggal di Arkamani ke kampus, takes time sekitar 20 menit sampai 40 menit kalau macet, gitu kan. Nah, kalau di rumah saya bisa bahkan bangun tidur segera mandi 10-15 menit, saya langsung bawah sih boleh pakai celana apapun, tapi atas saya rapi, saya tampil ya. Istirahat setengah jam, seperempat jam, next session, saya bisa ngajar lagi. So sangat menghemat waktu, tidak terbuang di jalan dengan percuma, gitu kan. Satu, yang kedua, ini yang lebih penting sebetulnya, jangkauannya bisa lebih luas. Mahasiswa yang ada di Jakarta, ada di Semarang, ada di Papua bahkan, saya bisa tetap layani dengan tetap berada di rumah. Selama tadi ya, masing-masing punya kesadaran, si dosen punya kesadaran ngajar, menjadikan diri pusat perhatian, si mahasiswa punya kesadaran untuk mendapatkan ilmu. That's fine. Itu bos. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Kita lanjut ke nomor 5. Kita ini sekarang ada di masa hybrid. Apa yang menjadi kesulitan terbesar nih dalam menyampaikan materi kuliah secara hybrid? Boleh dari Pak Wisnu. Kesulitan terbesar menjelaskan pada yang online sesuatu yang abstrak gitu. Harus dengan contoh, harus bisa menghipnotis mereka untuk membayangkan, bidang saya pemasaran, membayangkan satu cerita, satu kasus di pemasaran itu ya. Jadi itu yang lebih sulit. Kalau offline saya bisa bertatap muka, saya bisa melihat langsung begini kan, menghipnotisnya lebih mudah daripada menghipnotis dengan suara. Kalau menghipnotis dengan mata itu lebih mudah. Bahasa saya menghipnotis sebetulnya karena saya ingin mengambil fokus dia dan memasukkan sesuatu. Kira-kira itu kesulitan terbesarnya di situ.
Jadi penyampaian materi yang tidak hanya sekedar memberitahu tapi membuat menjadi tercerahkan. Itu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Ibnu. Bagaimana kalau dari Pak Dharma sendiri? Jujur sih, kalau ngomong jujur, saya belum mengalami kesulitan ya. Saya belum mengalami kesulitan karena saya memang mau mengajak hati mereka gitu loh. Mengajak hati mereka untuk kita gabung yuk. Kita ngobrol yuk, kita cari ilmu yuk. Dan kita ya saya orangnya happy untuk mencari kasus-kasus baru, untuk mencari kasus kekinian gitu loh yang membuat mereka menjadi ya semoga tertarik gitu loh. Ya jujur kalau memang tapi untuk hati ke hati seperti Pak Wisnu bilang, jelas memang menghipnotisnya itu tentunya dengan kita ngomong, kalau offline segala macam lebih mudah. Itu aja sih, yang lain sih enggak sih, saya belum menemukan kesulitan yang gimana gitu loh. Gitu saya. Terima kasih buat Pak Wisnu dan Pak Dharma buat jawabannya. Langsung kita lanjut ke yang nomor 7. Terlepas dari kesulitan yang tadi udah sebutin nih sama Pak Dharma sama Pak Wisnu, apakah ada sisi positifnya nih mengajar secara hybrid? Sisi positifnya tadi sisi positifnya jangkauan lebih luas kan, ya, dan bisa belajar dimanapun, bahkan bisa ngajar dari manapun. Saya pernah ngajar dari satu balkon hotel misalnya, ketika saya lagi bertugas keluar, saya ada di balkon dan saya mengajar dan asik-asik aja gitu. Positifnya itu ya, jangkauannya lebih luas, terlepas dari kesulitan yang tadi. Lebih asik sih sebetulnya ya, tanpa terbuang waktu di perjalanan. Iya. Gitu. Terima kasih Pak Wisnu. Kalau dari Pak Dharma Sama ya, jangkauan dan waktu ya. Jangkauan dari itu saya bilang kutub utara, kutub selatan, kemana segala macam boleh, silakan gabung. Waktu jelas, habis kita ngajar, sebelum kita ngajar tentunya bisa lebih efektif. Itu sih, nggak kebuang yang di jalan macet dan lain sebagainya ya. Cuman ya itu positifnya ya. Oke, terima kasih buat Pak Dharma dan Pak Wisnu. Kita lanjut ke nomor 8 nih. Apakah selama mengajar secara hybrid itu pernah ada kisah lucu atau menyenangkan nih? Boleh dari Pak Dharma dulu. Lucu. Teman-teman, sebenarnya jujurnya kalau saya ngajar tuh, makanya saya mau ngajak sama semua teman-teman ya, jangan pernah skip kuliah deh. Jangan pernah skip kuliah, karena setiap kuliah pasti ada kejadian yang lucu dan menyenangkan. Jadi bagi saya, setiap kuliah saya akan menemukan sesuatu yang lucu, sesuatu yang menyenangkan ya. Misalnya ditanya, ya udah klasik, udah biasa. Si A apa jawabannya? Langsung chatting, maaf Pak, mic-nya tiba-tiba error, kameranya jatuh, gitu ya. Udah klasik gitu Pak gitu ya. Jadi kalau saya sih ya saya merasa lucu dan menyenangkannya tiap kali gitu. Mau ngajar offline, online, saya happy gitu loh. Saya happy gitu aja. Pasti ada aja. Makanya jangan skip kuliah gitu loh ya. Oke, makasih buat Pak Dharma. Boleh dari Pak Wisnu. Thank you Marcel. Saya kalau pagi kan saya ngajar dari jam 7 sampai setengah 10, kemudian lanjut jam 10 gitu ya. Ini ada mahasiswa yang dengan alasan tadi bandwidth sehingga mematikan kamera, tapi terbawa terus sampai kuliah berikutnya. Berarti kemana tuh anak? Iya. Ada kejadian seperti itu. Itu satu, ada banyak sih, saya ceritain dua aja ya. Yang kedua, ada mahasiswa yang matiin kamera tapi tidak matikan mic, dan dia lagi diomelin sama mamahnya dan terdengar seluruh kelas. Panci belum cuci. Diomelin sama mamanya. Saya mau panggil juga percuma karena dia lagi dengerin omelan mamahnya, dia nggak dengar omelan saya kan. Dan satu kelas jadi denger. Lo habis dimarahin mama lo ya. Kasian. Oke, makasih Pak Wisnu Pak Dharma. Berarti ada aja ya lucunya, ada. Buat anak-anak berarti ya. Oke, pertanyaan ke-9 nih sebelum yang terakhir. Pesan untuk mahasiswa manajemen nih dalam menjalani perkuliahan secara hybrid. Boleh dari Pak Wisnu. Oke, nikmati aja proses, karena tidak ada kejadian yang terjadi dengan begitu saja. Semua karunia Tuhan gitu ya. Bahwa kita harus kuliah secara online, kita harus tetap di rumah. Tapi sekali lagi teman-teman mahasiswa, yuk kita cari ilmu. Kapan lagi? Gitu kan? Kalau udah seusia saya gini udah susah. Otaknya udah mengkerut kali ya.
semasa kalian masih muda, cari ilmu dengan cara tadi, belajar dengan hati, dengan kesadaran, dan jangan malu bertanya. Oh iya, ini juga ingin saya sampaikan nih teman-teman. Dosen tuh happy banget boleh tanya Pak Dharma ketika ada mahasiswa yang punya curiosity, punya keingintahuan tinggi dan bertanya. Mau pertanyaan sesimpel apapun lah ya, kami pasti akan layani. Itu dari saya. Itu pesan saya itu. Oke. Itu Terima Mas. kasih Pak atas pesannya, boleh dari Pak Dharma? Pesan. Sama ya, sebenarnya kita sebagai dosen ya Pak Wisnu ya, dari ya nikmati lah gitu, nikmati. Kalian bisa nikmati karena kalian menonton yang kalian bisa nikmati itu. Jadi tugas kami adalah bahwa kami bisa dinikmati oleh kalian gitu. Ya, itu aja. Ya jadi anak-anak sekarang tuh lebih canggih dan kami pun sebagai dosen juga banyak mesti belajar dari anak-anak ya. Gitu loh. Dan saya sendiri sih terbuka gitu loh. Saya mesti belajar dari kalian ya, kalian belajar dari saya. Bedanya kita sama anak-anak kan pengalaman, Pak. Ya gitu loh. beda umur, Ya, ya. beda umur sama beda pengalaman. Begitu kita sama-sama pengalamannya ya kita sama gitu loh, nggak ada beda gitu. Jadi ya enjoy aja. Enjoy the process gitu loh. Iya. Terima kasih buat Satu hal, saya berharap nih teman-teman ya, di usia Anda sekarang, oke, dari bahasa Pak Dharma tadi, pengalaman masih kurang. Saya berharap nanti Anda di usia saya, pengalaman Anda 2-3 kali lipat dibanding dengan pengalaman saya di usia saya sekarang. That's what I want. Oke, terima kasih Pak Wisnu dan Pak Dharma buat pesannya. Dan yang pertanyaan terakhir nih, motivasi apa sih yang pengen diberikan untuk mahasiswa manajemen yang masih ragu untuk ikut kuliah hybrid? Boleh dari Pak Dharma dulu. Pertanyaannya kenapa ragu gitu loh? Kamu mau kuliah apa kagak gitu? Itu aja. Oke. Iya, lu mau kuliah apa kagak gitu kan? Kalau lu mau kuliah ya hajar. Iya. Kalau lu nggak mau kuliah, lu cari duit. Dan lu yang bagi kalian yang kalian udah kuliah, cepet cari duit juga. Iya. Gitu aja sih. Betul. Iya, udah gitu aja, nggak ada yang lain dong. Justru dengan hybrid, dengan online apapun, waktu kalian tuh udah habis beres off kamera, lu kerja, lu dagang, udah gitu loh ya. Jadi cepet-cepet aja lah, cepet-cepet banyak cari ilmu aja, karena cari ilmu sekarang gampang kok, tinggal buka YouTube, tinggal buka internet, semua kebuka gitu loh ya. Oke, terima kasih Pak Dharma buat motivasinya. Boleh dari Pak Oke, Wisnu? saya hanya ingin menambahkan dari Pak Dharma aja. Masa muda kalian adalah masa belajar, dan belajar bisa dari manapun. Buka YouTube juga kita bisa belajar. Cuma bedanya dengan kuliah hybrid, buka YouTube lu nggak bisa nanya sama pembicara, benar nggak? Tapi kalau kuliah online, lu bisa nanya, maka bertanya itu menjadi sesuatu yang penting. Kalau kalian nggak bertanya, sama aja kalian buka YouTube aja, marketing YouTube, keuangan dari YouTube, lu tonton aja tuh. Sama juga dengan menggantikan Pak Dharma kan, cuma lu masalahnya nggak bisa nanya, gitu kan? Lu mau nulis komen kan cuman komen, nggak ada jawaban gitu. Sementara kalau hybrid lu langsung bisa nanya, raising hand kayak atau apapun gitu, nyeletuk kayak, Pak saya mau nanya dong, jelasin tentang ini dong. Itu. Nah, pesan terakhir kayak mau mati aja. Pesan saya adalah di masa muda kalian keraslah pada diri supaya nanti di masa tua semesta akan lunak. Tapi sebaliknya, kalau sekarang kalian lunak pada diri, yang kami para dosen takutkan, nanti semesta menjadi keras pada kalian. Contoh keras pada kalian ketika, saya tidak berharap sama sekali. Kalian DO dari Fakultas Ekonomi, kalian hanya kerja dengan ijazah SMA. Kalian jadi apa? Ya, kalian akan kerja keras hanya untuk mencari uang. Tapi kalau kalian sarjana, kalian master, kalian punya pengalaman, kalian punya pengetahuan, gaji kalian gede coy, hitungan duit. Kalian akan dimanjakan oleh lingkungan. Tapi sebaliknya, kalau kalian sekarang memanjakan diri, saya takut kalian nanti akan disiksa oleh lingkungan, oleh semesta. Itu yang saya nggak mau. Itu saya. Oke. Terima kasih buat Pak Dharma dan Pak Wisnu. Makasih banyak buat Pak Wisnu dan Pak Dharma udah mau berbagi pengalaman nih setelah pembelajaran hybrid berlangsung. Tentunya sangat menarik banget nih dan insightful. Semoga teman-teman semua bisa ingat tahu pesan dan motivasi yang diberikan oleh dua dosen keren ini dari manajemen Unpar. Oke, sekarang kita udah masuk ke sesi kedua, yaitu mini games Never Have I Ever. Jadi dua dosen keren ini tentunya akan ditanyakan pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panitia, dan
Pak Wisnu dan Pak Dharma boleh menjawab dengan mengangkat papan yang sudah disediakan di hitungan 1, 2, 3 secara bersamaan. Oke. Oke, langsung kita mulai aja. Pertanyaan pertama. Pernah atau nggak pernah tidak bisa menjawab pertanyaan mahasiswa? 1, 2, 3, boleh. Pak Dharma nggak pernah, Pak Wisnu pernah. Oke, Pak Wisnu boleh diceritakan nih, kenapa pernah sampai tidak bisa menjawab pertanyaan mahasiswa? Saya tidak nyangka apa yang ditanyakan, sehingga saya bilang, maaf, kali ini saya harus cari dulu nih referensinya untuk menjawab pertanyaan Anda. Jadi secara jujur saya katakan bahwa saya memang pernah ditanya sesuatu yang out of topic gitu ya, yang saya nggak mau, dosen kan nggak boleh bohong. Iya. Jadi saya bisa aja ngarang gitu menjawab, tapi nggak boleh bohong. Oke, saya akan cari jawabnya. Next session saya akan jawab pertanyaan Anda. Saya bilang begitu. Oke, kita lanjut ke nomor 2 nih. Pernah atau nggak pernah menjodohkan sesama mahasiswa? 1, 2, 3. Waduh, Pak Dharma nggak pernah lagi nih kelihatannya. Boleh dari Pak Wisnu dulu. Kenapa? Kalau kalian tahu warung abnormal, nasi goreng mafia, bakso bujangan, itu Sarita Suteja, anak bimbingan saya. Rex Marindo itu dulu masih PDKT dengan Sarita, sehingga kalau Sarita bimbingan dia ikut. Karena PDKT kan, cewek yang ditaksir bimbingan pada saya. Rexnya anak studi pembangunan, mahasiswa studi pembangunan. Sampai kemudian, oke, saya provokasi, tuh Rex suka sama kamu. Different religion pak, bla 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 bla. Oke lah. Dan tahu nggak pacarannya berapa tahun? Belasan tahun mereka pacaran. Sampai akhirnya saya todong, lu mau gini terus seumur-umur? Saya bilang. Terus mau ngapain kalian? Hubungan nggak jelas statusnya kayak gini. Oke lah. Dan mereka ternyata menikah sekarang. Sehingga Rex Marindo dan Sarita Suteja lah yang punya bakso bujangan, warung abnormal dan sebagainya. Yang lain-lain saya lupa, tapi banyak. Banyak saya pernah jodoh. Kayaknya punya saham nih di sini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pernah atau nggak pernah salah menyampaikan materi pembelajaran? Boleh diangkat 1, 2, 3. Oke, nggak pernah, berarti emang dosen Unpar ini sudah teruji ya, selalu sesuai dengan materi pembelajaran yang ada. Oke, kita lanjut pertanyaan keempat. Pernah atau nggak pernah melakukan kejadian memalukan di depan mahasiswa? 1, 2, 3. Benar, tidak pernah. Untuk Pak Wisnu pernah? Oke, boleh diceritakan seperti apa tuh? Pernah masuk kelas yang salah. Jadi saya masuk tuh mahasiswanya diem lagi. Saya udah ngajar, oke, kita mulai topik hari ini. Pak, ini mata kuliahnya manajemen operasional. Oh, sorry. Dan saya keluar. Nggak apa-apa Pak, asik juga kok ceritanya. Ya tapi saya merasa bahwa tidak seharusnya. Itu terjadi sekitar tahun 2000-an ketika kita pindah ke gedung ini, ke Timbuluit. Kami sebelumnya kan kuliah di Merdeka. Beliau ini dulu kuliah di Jalan Merdeka. Mamah juga dulu kuliah di Jalan Merdeka. Ketika pindah ke sini saya masih bingung cari ruangan gitu kan. Saya salah masuk ruangan. Itu yang pernah terjadi. Bagi saya memalukan. Selebihnya apa ya? Enggak kok. Itu saya. Oke, terima kasih Pak Wisnu untuk ceritanya. Kita lanjut ke nomor 5. Pernah atau nggak pernah marah besar sama mahasiswa? 1, 2, 3. Oke, sekarang Pak Dharma yang pernah, Pak Wisnu nggak pernah. Boleh dari Pak Dharma? Lu yang nggak pernah sebenarnya tadi mesti ditanyain kenapa nggak pernah gitu kan ya. Nanti saya jawab satu-satu ya. Sebenarnya ada alasannya nggak pernah kenapa itu. Kalau pernah saya cuma sekalinya sih. Masalah absen, saya hitung anak ada berapa orang di sini, ada 30, absennya ada 31. Ini satunya dari mana? Nggak ada yang jawab. Satunya dari mana? Masih nggak ada yang jawab. Ya udah deh. Saya pulang aja deh kalau gitu deh. Begitu saya mau pulang, ada anak yang nyegat saya. Pak mau ngomong, ya ini dia yang jokinya gitu. Ya di situ, ya bagi saya begitu marah besar ya kali ya. Iya. Enggak kali ya. Worker sih. Selebihnya ya enggak sih gitu loh. Iya gitu loh. Ya enggak lah, mau ngapain marahin lah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6 sampai ke-9. Ini ada pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa nih yang sudah disampaikan melalui Instagram HPSM. Oke, pertanyaan yang ke-6.
Pernah nggak suka sama BTS? Boleh diangkat 1, 2, 3. Oke, boleh dari Pak Wisnu dulu. Pernah suka sama BTS? Suka sama BTS? Iya. Oh, saya terpaksa suka Hmm. karena anak saya penggemar BTS. Dan kalau dia ada di rumah, yang diputar BTS. Kalau saya nggak suka kan saya menyiksa diri jadinya. Iya. Ya udahlah, berusaha untuk menyukai BTS walaupun sebetulnya saya ragu mereka tuh laki apa perempuan sih. Gitu. Oke, boleh dari Pak Dharma nih. Kenapa nggak pernah suka sama BTS atau ada yang lebih dia idolakan gitu, yang lebih keren? Diri saya lah. Anak-anak saya lah. Dan juga anak-anak Unpar lebih cakep-cakep dari BTS lah. Ngapain mesti jauh-jauh kali ya gitu loh ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Dharma dan Pak Wisnu. Kita lanjut ke pertanyaan ke-7. Pernah atau nggak pernah malas ngajar mahasiswa? Oke, boleh diangkat 1, 2, 3. Oke, mantep. Ternyata dua dosen ini nggak pernah malas ya ngajar mahasiswa karena emang totalitas sekali ya berarti. Iya. Lihat-lihat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-8. Pernah atau nggak pernah lupa minta validasi perkuliahan? 1, 2, 3. Oke, Pak Wisnu nggak pernah, dari Pak Dharma pernah. Boleh diceritain nggak Pak, kenapa pernah sampai lupa gitu? Ayah udah lupa weh ya gitu ya, udah hahaha udah gitu abis ngajar capek. Minum makan udah beres deh gitu. Pas udah sore, oh iya lupa loh minta loh ya gitu. Oke, kalau dari Pak Wisnu sendiri kenapa nih nggak pernah lupa untuk validasi perkuliahan? Oh, saya membiasakan begini, online nih ceritanya. Mahasiswa yang tampil pertama lah yang biasanya saya minta untuk jadi validator. Jadi ya itu, dan kan awal harus ngisi, kalau di kami lecturer portal. Dan lecturer portal kan nggak bisa di save, nggak bisa ngisi berita acara kalau nggak ada yang validasi. Iya. Dan saya tahu diri sebagai tukang lupa, engkong-engkong, maklum ya, engkong-engkong. Jadi saya selalu membiasakan untuk supaya nggak lupa. Oke, buka lecturer portal, orang pertama datang saya minta jadi validator, pas terakhir isi berita acara. That's fine. Jadi kuliah bagi saya selesai ketika saya udah mengisi berita acara. Kalau nggak lupa kayak Pak Iya. Dharma sampai besoknya gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir nih. Pernah atau nggak pernah bersahabat sama mahasiswa? Pernah apa nggak pernah Bersahabat sama mahasiswa. Boleh diangkat 1, 2, 3. Oke, karena dua-duanya pernah, boleh dari Pak Dharma dulu deh diceritain gimana tuh ceritanya sahabat sama mahasiswa. Kalian semua sahabat saya, udah gitu aja. Iya. Udah gitu aja. Oke, boleh dari Pak Wisnu diceritakan bersahabat sama mahasiswanya tuh kayak gimana dan kenapa? Loh ya, kalian kan sahabat saya. Saya tuh cuma bahkan di kelas pun, di depan kelas saya kan nggak pernah nganggap kalian musuh. Saya selalu bilang kalian adalah malaikat-malaikat kiriman Tuhan yang hadir di depan saya untuk saya ajari sesuatu gitu kan. So cari perkara ya kalau tidak bersahabat. Iya. Capek kan? Capek. Oke teman-teman, sekarang kita masuk sesi yang terakhir yaitu sesi tanya internet. Jadi di sini saya bakal ngebacain beberapa pertanyaan yang udah ditanyain sama mahasiswa Unpar pada dua dosen kita ini. Oke, langsung aja. Yang pertama untuk Pak Dharma, apa benar tuh dalam bisnis yang penting tuh cuan? Enggak. Gimana? Enggak. Yang bener kalau bagi saya itu cuan nomor sekian lah. Tapi bagi saya adalah relasi antara kita yang dagang, kita yang jual, dan juga konsumennya. Karena relasi itu nggak akan hilang, tetap akan terjaga, ujungnya cuan akan datang dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya kamu ngejar cuan, oh bisa 10 kali lipat, 20 kali lipat, jebret, udah beres keluar. Tapi kamu diomonginnya seumur hidup gitu loh. Ya, jadi kalau bagi saya, kamu mau, ya kadang-kadang kalau kita ngomong tidak cuan pun nggak apa-apa. Bagi saya dagang tidak cuan nggak apa-apa, tapi saya punya hubungan saya dengan teman-teman saya semakin banyak, saudara-saudara semakin panjang gitu loh. Jadi kita kemana-mana nggak repot, sampai kita nanti menutup mata pun orang akan bicara tentang kitanya manis gitu loh, ya gitu loh. Gitu. Ya udah, semoga teman-teman
bisa ingat ya kalau bisnis tuh nggak cuma cuan doang, ada relasi tentu yang lebih penting. Oke, kita lanjut ke pertanyaan untuk pertama Pak Wisnu. Kenapa sih Pak mau belajar tentang keberagaman agama? Gini, agama ya. Agama itu sebetulnya bukan yang tertera di KTP. Agama itu gaya hidup. Ya. Dan orang boleh dong memilih gaya hidup apapun. Dan yang pasti jangan pernah mengisi rapot sesama teman. Ya, jangan pernah mengisi rapot sesama teman atau sesama murid. Kita ini murid kehidupan. Kita semua belajar tentang kehidupan. Jadi jangan pernah kemudian berani ngejudge orang lain, apalagi merasa sebagai Tuhan, mengkafirkan orang, kemudian menyatakan lu masuk neraka lu sel, surga mah milik gua, siapa lo, kira-kira. Jadi ya agama tuh gaya hidup yang gimana? Gaya hidup yang lu bisa nggak ngasih manfaat, related dengan tadi ya yang lu tanyain. Apakah bisnis sekedar Tuhan? Ya, bisnis itu manfaat. Semulia-mulianya manusia adalah ketika dia bermanfaat bagi orang lain. Itu ajaran agama apapun kan. So, lakukan itu. Nah, jadi agama sebetulnya adalah gaya hidup yang memberikan manfaat. Cara beragam ya wajar lah. Iya, betul. Iya dong, kita nggak harus sama. Oke, terima kasih buat Pak Wisnu. Kita lanjut pertanyaan kedua untuk Pak Dharma. Pak, kenapa kalau ngajar selalu suka yang praktik banget tapi nggak pernah yang teori banget? Pertanyaannya dibalik lagi ke kamu, suka yang teori banget atau yang praktek langsung gitu loh. Yang paling gampang diingat kan tentunya yang praktek ya. Sorry, saya sih bukan orang teori banget, bener-bener saya nggak karena dari praktek saya belajar. Dari praktek kamu teori boleh bicara banyak teorinya ya, teori ini punya 7 apa 5 apa segala macam, tapi pas prakteknya kayaknya tidak semua related. Karena zaman terus berubah, zaman cepat sekali berubah, zaman cepat sekali maju. Jadi saya bilang ya kita belajar di praktek aja deh, gitu loh. Oke, terima kasih Pak Dharma. Lanjut ke pertanyaan Pak Wisnu yang kedua. Kenapa sih Pak bisa setia banget sama Unpar? Passion saya di situ. Ya, passion saya di mengajar, dan Unpar memberikan apa yang saya cintai itu dengan baik. Maka ya udahlah, udah kecemplung di sini, terus mau ngapain lagi? Bahwa tawaran kemana-mana iya, ya. Suatu saat saya lulus S2 tahun 91, itu saya ditawar oleh banyak tempat yang lain, dan thanks to bapaknya pada juga. Beliau senior saya datang pada beliau waktu itu di Cikunir. Saya bilang, saya panggilnya Papap. Saya ayah, Pap, saya ditawar sama ada satu universitas di Jakarta. Bis, omongnya sederhana, bis, kalau lo diambil dia dengan gampang, nanti lo bakal dibuang sama dia juga dengan gampang, bis. Lo mau? Enggak apa-apa. Ya udah, Unpar udah ngasih segalanya buat lo, masa sih lo mau dia mau? Jawabnya cuma begitu. Ya udah, lo balik lagi. Simple. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga yang untuk Pak Dharma. Kenapa Pak Dharma selalu semangat kalau lagi ngajar? Karena saya happy. Saya ngajar dengan happy kok. Saya happy ketemu kalian ya. Saya happy bisa hidup lagi kok. Gimana sih kamu ya, itu saya selalu semangat ya. Kan makanya saya bilang jangan melewatkan satu pun kuliah, karena di situ akan ada hal yang lucu dan menyenangkan yang kamu akan ketemuin di situ gitu. Jadi ya saya happy, makanya semangat lah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir untuk Pak Wisnu. Punya murid yang nyebelin nggak selama mengajar? Enggak. Karena senyebelin-nyebelinnya saya berusaha nyari tahu kenapa dia jadi nyebelin di mata saya. Ya kan, nyebelin itu jadi gini, intinya gini. Kebenaran itu tidak mutlak. Ada benar dan ada benar yang lain. Mungkin bagi saya benar, dia salah. Enggak, sebetulnya dia juga punya kebenaran yang lain gitu. Nah, jadi kalau ada yang nyebelin, saya cari tahu kenapa sih nyebelin. Senyebelin-nyebelinnya, kalau nggak bisa berkomunikasi, saya nggak nyaman dengan dia, tinggal saya pindahin ke dosen yang lain. Dan biasanya interaksi itu terjadi ketika bimbingan skripsi. Jadi kalau ada yang bimbingan skripsi,
sini anak nyebelin banget, kasihan dia kalau nggak bisa komunikasi dengan saya kan nggak selesai nanti. Udah aja saya tinggal minta yang lain. Saya bisa minta Bu Isti, Pak Agus Hasan, Pak Ivan, Bu Santi, tolong deh bimbing ini, kayaknya nggak nyambung kalau sama gue, kasihan dia gitu. Jadi menyebalkan itu, pahami dong kenapa tuh anak nyebelin. Mungkin dia broken home, mungkin dia pernah ada luka batin atau apa. Jadi kesannya lagi kan, kesan bagi saya paling tidak dia menyebalkan. Tapi mungkin juga dia punya alasan kenapa jadi nyebelin. Sama artinya. Gitu Sam. Oke, terima kasih Pak. Mungkin itu akhir dari pertanyaan-pertanyaan yang udah dikasih sama teman-teman mahasiswa di Instagram MPSM Unpar. Gimana nih buat teman-teman, udah semakin mengenal dosen manajemen dong, apalagi kita mengundang 2 dosen keren ini. Oke, mungkin segitu aja untuk Menekes kita pada hari ini. Don't forget to like, comment, Share and subscribe. See you in another chapter. Yeay.